Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dinyoman Ayu Haryani Kusuma dengan NIM 18130410020 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang sistem limpatik. Yang pertama, apakah perbedaan komponen darah dengan cairan limfe? Nah, komponen darah adalah plasma darah. Perbedaan antara plasma darah dengan cairan limfe adalah darah sebagai jaringan yang terdiri atas plasma yang merupakan cairan air yang mengandung sejumlah kecil garam, protein, lemak, dan glukosa. Komposisi dari plasma darah dengan cairan interstitial atau getah jaringan adalah hampir sama, hanya protein plasma lebih tinggi. Perubahan komposisi yang terjadi pada plasma akan mempengaruhi cairan interstitial sehingga plasma dan cairan interstitial bersama-sama membentuk lingkungan sel atau internal environment tubuh. Kemudian, pada cairan limfe merupakan suatu cairan yang tampaknya bening seperti air yang terdapat di dalam pembuluh-pembuluh limfe. Limfe akan mengandung protein dan sel darah merah yang kurang, tetapi memiliki kandungan sel darah putih yang banyak. Yang kedua, apa fungsi dari cairan limfe? Nah, cairan limfe merupakan cairan yang mirip dengan plasma dengan kadar protein yang lebih rendah. Cairan limfe ini mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi dalam mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh, mengambil kelebihan cairan dan mengembalikannya ke sistem peredaran darah, dan selanjutnya menghasilkan zat antibodi, dan yang terakhir mengangkut emulsi lemak dari usus ke dalam darah. Ya, jelaskan proses peredaran limfe. Bisa dilihat pada gambar dan pada bagian di sampingnya. Nah, proses jalan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstisial yang mengandung zat-zat makanan. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan yang ada di sekelilingnya. Setelah itu, cairan tersebut akan berkumpul pada lekak-lekak jaringan yang lebih kecil. Dari lekak-lekak tersebut, limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe. Proses masuk seperti pada susunan jalan darah. Pertama, limfe akan masuk ke dalam kapiler. Lalu, antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu dan akhirnya menjadi besar, yaitu pembuluh limfe. Pada akhirnya, jalan-jalan limfe menjadi dua buah, yaitu ductus thoracic dan ductus lymphaticus dexter. Ductus thoracic ini dimulai dari sebuah perluasan yang dinamakan sistem Schilli. Pada ductus thoracic ini menerima limfe dari isi badan dari seluruh pasangan belakang dan dinding dada, dinding perut, daerah bahu sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan kepala sebelah kiri. Sedangkan untuk ductus lymphaticus dexter, pangkalnya menerima limfe dari sebagian besar dinding dada sebelah kanan, kepala sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan bahu sebelah kanan. Kelenjar limfe yang ada di tempat tersebut berkumpul di kelenjar limfe sebelah kanan. Pembuluh limfe ini lebih kecil dan dindingnya lebih tipis dari pembuluh darah. Sebelum limfe dialirkan ke dalam darah, akan disaring terlebih dahulu oleh nodus-nodus lymphaticus, karena limfe saat di lekak-lekak jaringan dapat kuman, penyakit, dan benda-benda debu seperti zat arang. Jadi sebelum dialirkan ke dalam pembuluh darah, limfe-limfe tersebut disaring terlebih dahulu. Pembersihan tersebut terjadi di nodus lymphaticus atau di kelenjar-kelenjar limfe. Nah, kuman-kuman tersebut akan tertahan di sana dan akan dimusnahkan oleh limfosit yang terdapat di kelenjar-kelenjar limfe. Terkadang terdapat kuman yang lebih kuat. Hal ini terjadi bila
terdapat kuman-kuman dan akibatnya kelenjar tersebut akan bernanah. Dan kelenjar-kelenjar limfe juga bisa berwarna hitam bila terdapat di zat arang. Setelah masuk ke darah, limfe tersebut pertama akan dibawa ke ginjal. Di ginjal tersebut zat-zat yang ada di dalam cairan akan dikeluarkan, di mana pembuluh limfe juga terdapat klep-klep sehingga cairan limfe tidak bisa kembali. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan kelenjar limfe? Nah, kelenjar limfe atau kelenjar getah bening merupakan pembuluh limfe terkecil, membentuk anyaman yang luas dan berakhiran buntu. Kapiler ini memiliki fungsi untuk menampung cairan limfe yang berasal dari masing-masing kapiler. Kapiler ini terdiri atas saluran yang berdinding tipis, dilapisi endotel, kemudian lumennya tidak teratur. Yang kelima, pernahkah saudara mendengar tentang operasi amandel? Apakah sebenarnya amandel tersebut dan dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi amandel? Tonsil atau amandel merupakan sepasang jaringan limfoid yang berada di belakang tenggorokan yang berfungsi sebagai lini pertama dalam pertahanan terhadap bakteri dan virus. Komponen dasar sel B pada pusat germinal tonsil akan aktif ketika terdapat patogen. Tonsil merupakan bagian terpenting dari sistem pertahanan organisme terhadap patogen yang menyerang saluran pernapasan bagian atas. Amandel manusia sebagai bagian dari cincin Waldeyer diketahui bersifat imunologis organ limfoid reaksi yang memanifestasikan antibodi spesifik dan aktivitas sel B dan sel T sebagai respon terhadap berbagai antigen, menjalankan fungsi imunitas humonal dan seluler. Operasi amandel atau toksilektomi merupakan tindakan bedah untuk mengambil massa dari jaringan limfoid atau tonsil yang berada pada mulut bagian belakang. Operasi ini dilakukan ketika infeksi amandel terus-menerus terjadi. Kemudian kedua, penyebab masalah lain seperti sleep apnea, yaitu kelainan umum di mana suka berhenti bernapas berkali-kali dalam semalam. Yang ketiga, operasi akan dilakukan jika daerah sekitar amandel terinfeksi dan membentuk kantong nanah, yang hal ini disebut dengan abses peritonsil. Yang keempat, dokter akan menyarankan pembedahan jika obat radang amandel ini tidak mampu lagi mengatasi bakteri. Dan yang terakhir, adanya tumor pada amandel, meskipun kondisi ini jarang terjadi. Yang keenam, pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang? Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Ketika terjadi peradangan akibat terinfeksi kuman, akan dapat menyebabkan sakit di ketiak karena pada tangan adanya aliran getah bening yang aktif oleh kekuatan yang sama yang memanipulasi aliran darah di vena. Seperti pada gambar, di tangan terdapat kapiler limpatik. Nah, ketika terjadi infeksi, kapiler limpatik akan menyalurkan ke pembuluh limpatik yang lebih besar, yaitu pembuluh limpatik yang dekat dengan tangan berada di ketiak. Cairan yang mengandung kuman akan melewati sejumlah kelenjar getah bening yang berfungsi sebagai filter sebelum cairan mencapai ke aliran darah. Pada kelenjar getah bening akan mengandung makrofag dan sel dendritik yang secara langsung akan menelan patogen seperti bakteri atau kuman yang diambil dari jaringan yang terinfeksi. Pada kelenjar getah bening juga mengandung limfosit T dan limfosit B yang akan terlibat dalam respon imun. Nah, ketika terjadinya proses filter pada kelenjar getah bening yang ada di ketiak, sehingga
akan menimbulkan rasa sakit pada ketiak. Yang ketujuh, penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala odema. Jelaskan terjadinya odema. Odema atau edema adalah adanya kelebihan cairan interstisial pada jaringan perifer yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pembuluh getah bening untuk mengalirkan cairan secara memadai. Hal ini dapat terjadi karena kerusakan atau penyumbatan pembuluh limpatik, pemberian cairan yang berlebih, kebocoran cairan kapiler karena peningkatan permeabilitas, konsentrasi protein serum rendah, atau peningkatan CVV. Edema perifer yang paling umum terjadi di daerah yang bergantung dapat disertai dengan akumulasi cairan di ruang potensial seperti rongga pleura, ruang perikardial, rongga peritoneum, dan ruang sinovial. Cairan berlebih di ruang peritoneal, salah satu ruang yang paling rentan untuk mengembangkan cairan edema, disebut asites. Rongga peritoneum rentan terhadap pengembangan cairan edema karena setiap tekanan yang meningkat pada hati, seperti terjadi pada sirosis atau gagal jantung, akan menyebabkan transudasi cairan yang mengandung protein dari permukaan hati ke dalam rongga peritoneum. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.